Kalau ibu melihat ya, itu perbedaan usia memang ada, sehingga dalam suatu ini apa namanya perilaku itu kadang-kadang juga beda juga gitu. Sangat beda jauh ya, Bu. Sangat beda jauh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Kami berdua adalah pembawa acara pada podcast kali ini. Saya Arum Maulinda Zahra. Saya Salwalatu Syifa. Kalian semua ada yang bisa tebak gak sih tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini itu temanya apa? Kira-kira tema kita apa ya? Tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah etika kerja profesionalisme di era teknologi. Dan kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Kalian penasaran gak sih siapa narasumbernya? Narasumber kita adalah Ibu Vivin Agustaviani. Sebelumnya saya sangat terima kasih kepada Bu Vivin karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Saya menyadari pasti Bu Vivin sangat sibuk karena selain Bu Vivin mengajar di SMK Negeri 9 Semarang, Bu Vivin juga menjadi Ketua Kompetensi Keahlian untuk jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Baik, kita langsung saja ya Bu, sesuai dengan tema kita podcast kali ini yaitu etika kerja profesionalisme di era teknologi. Nah, menurut pendapat Bu Vivin sendiri, apa sih yang dimaksud dengan etika kerja? Etika kerja itu kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang di tempat kerja. Jadi maksudnya seperti ini. Etika itu kan sebuah aturan ya, aturan bagaimanakah kita ini sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebuah pikiran, sebuah kenormalan di dalam diri kita, kesempurnaan. Bagaimana cara kita menggunakan aturan itu, di mana kita mempunyai etika, berarti kita harus paham betul di mana kita ini berada. Nah, aturan apa yang harus kita pakai, aturan apa yang harus kita gunakan, itulah yang kita harus pandai-pandainya menikmati, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesempurnaan kita. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan Profesionalisme itu segala sesuatu apa yang kita kerjakan itu harus yang profesional. Jadi yang benar-benar mendekati kesempurnaan, bukan sempurna ya, tapi mendekati kesempurnaan. Jadi total. Istilahnya bagi saya itu total. Karena kalau kita sudah berkecimpung dalam hal misalnya mengerjakan sesuatu hal, kita harus profesional, kita harus total, benar-benar yang mencapai maksimal. Harus totalitas ya, Iya, tidak boleh totalitas. Iya, setengah-setengah. kan kata Bang Iwan, seni itu total. Totalitas Iya. 100%. Iya. Sedangkan menurut Ibu sendiri, apa yang dimaksud dengan etika kerja profesionalisme dalam era teknologi? Nah, tadi Ibu sudah katakan ya, kalau etika itu aturan, kalau profesional itu apapun yang kita kerjakan itu harus total, harus mencapai maksimal. Jadi kalau kita padukan etika kerja dalam mencapai ke profesionalisme begitu ya. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, pekerjaan apapun yang kita hadapi, itu yang pertama kali sebagai pondasi itu adalah keikhlasan dulu. Kita terima dengan ikhlas dulu, kita terima dengan apa sih yang harus saya lakukan? Oh,
ternyata saya harus melakukan seperti ini, ternyata saya harus mengerjakan seperti inilah. Kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan maksimal, dengan tentunya ya dengan SOP yang baik ya, itu sebagai panduan-panduan kita. Kemudian hasilnya itu harus bisa mencapai minimal mendekati kesempurnaan. Kalau bagi saya seperti itu. Terus kenapa sih perlu adanya etika kerja profesionalisme di setiap pekerjaan gitu? Ya, karena kalau kita sebagai karyawan ya tentunya, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai bos, itu kalau kita tidak menggunakan kunci utama etika profesionalisme, ya kita nggak akan bisa dinilai sebagai orang yang punya dedikasi yang baik. Kita nggak akan punya nilai, kan gitu ya. Jadi banyak sih contoh-contohnya, misalnya hal sepele saja. Ibu katakan tadi etika ya, etika itu kan sebuah aturan. Misalnya seperti ini, kita bekerja, ibu bekerja di SMK 9. Kemudian ibu mau mengambil minum ya. Kebetulan ibu kalau mengambil minum biasanya di ruang tata usaha. Gitu. Itu kan sudah beda lagi karena ibu sebagai guru punya ruang guru. Kalau ruang tata usaha beda lagi kan, ibu punya karyawan di SMK 9. Hanya soal minum saja, kalau bagi ibu itu saya mesti selalu mengucapkan selamat pagi dulu kalau belum ketemu dengan teman-teman yang ada di tata usaha. Kemudian saya mengatakan, Mbak atau Pak, saya minta minum ya. Itu kan sepele ya sebetulnya ya. Harus beretika. Nah, itu etika. Jadi kita menyapa, kita juga izin kalau saya minta minum. Nggak cuma diem aja Nah, gitu. begitu Iya. itu etika ya. Jadi contoh-contohnya itu banyak. Jadi orang kan akan menilai, oh ini punya etika, punya sopan santun, punya ya akhirnya nilai dedikasi itu yang ada gitu. Nah, kalau bekerja kan pasti ada perbedaan umur gitu Bu. Gimana cara menghormati rekan kerja yang memiliki perbedaan umur? Nah, disinilah ya. Jadi dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu ya, itu eranya memang sudah berbeda. Di mana di era sekarang ini kan ini ya, orang bilang kan saya generasi Z gitu ya. Mungkin ibu termasuk generasi yang sepuh-sepuh lah, yang tua ya gitu ya. Soalnya saya tahun depan udah pensiun nih. Iya, iya tahun depan gitu ya. Pas kita lulus dong. Iya, gitu ya. Cepet banget Bu. Iya, betul. Jadi mungkin kalau dinilai itu cara kerja sudah berbeda ya. Dimana kalau teman-teman rekan kerja yang muda-muda yang termasuk generasi Z tadi itu cara kerjanya cepat ya, bisa lari kencang. Kalau mungkin di generasi saya mungkin pelan, lambat laun tapi sampai, itu sudah beda. Demikian pula dengan ini, kalau ibu melihat ya itu perbedaan usia memang ada, sehingga dalam suatu ini apa namanya perilaku itu kadang-kadang juga beda juga. Gitu. Sangat beda jauh ya Bu. Sangat beda jauh. Kebetulan ibu kurang lebihnya berada di SMK 9 ini 25 tahun. 25. Hampir 25 tahun. Itu ibu benar-benar ngalami di mana senior-senior kita yang sudah pensiun itu di atas ibu banget kan ya. Itu ibu masih ngalami. Di situ ada pergaulan etika kerja yang sangat-sangat memang kita dalam berbicara, dalam bahasa gaul, dalam perilaku, dalam cara menghormati itu sudah beda. Kemudian beliau sudah pensiun, akhirnya ibu sekarang menghadapi yang ini yang Generasi muda lah ya, Z. katakanlah begitu muda. Itu memang beda banget gitu. Cara kita bergaul, cara kita menempatkan dirinya itu memang beda. Kalau untuk pekerjaan oke lah. Kalau untuk anak-anak muda sekarang itu larinya cepat dan mungkin hanya berapa waktu sudah selesai. Tetapi dalam etika, pergaulan etika kerja itu memang sangat-sangat Berbeda. berbeda sekali. Kalau
saran dari Bu Vivin sendiri, tips terbaik untuk generasi Z dalam membangun reputasi profesionalisme itu gimana? Ya, kalau bagi saya pribadi, bagaimanapun juga, saya seorang pegawai, ya, saya seorang guru, saya seorang ibu rumah tangga juga, seorang istri juga, Iya. ya kan? Dimana kita berada di tengah-tengah itu, saya harus bisa membangun, terutama membangun itu komunikasi jelas, membangun etika itu jelas. Karena bagi saya, seseorang tidak punya etika, seseorang tidak punya eh, tujuan ke depan, misalnya saya harus profesional, atau seseorang tidak bisa membangun tentang komunikasi, ya itu betul-betul orang yang tidak bisa maju, orang yang tidak bisa uh, apa ya meningkatkan, Nggak bisa berkembang, meningkatkan untuk maju. majunya diri kita atau tujuan kita, kan gitu, ya kan? Jadi di mana kita berada, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di pekerjaan, itu kan harus kita bisa menyesuaikan diri dan kita harus bisa mengembangkan gitu. Kalau bagi saya seperti itu. Baik, ini Bu Vivin udah banyak banget ini saya tanya-tanya sama Bu Vivin. Dan saya bersama teman saya dan Ya. teman-teman yang sedang akan menonton nanti mendapatkan banyak sekali informasi ilmu yang kita dapat ya dari podcast ini, dan itu membuat saya harus mengembangkan diri saya untuk menjadi lebih baik ke depan. Iya, Mengetahui banyak informasi juga dari Bu Vivin. iya. Terima kasih ya Bu Vivin. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, kita udah nggak kerasa udah sampai di penghujung acara pada podcast kali ini. Dan semoga ilmu yang Bu Vivin share dan kita dapatkan itu dapat berguna bagi kita semua. Dan Bu Vivin, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast kami. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah membantu kelancaran podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.